pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dwi Haryanto SAG. Saya adalah seorang guru pendidikan pengajaran agama Katolik dan Budi Pekerti di SDN 18 Maruo, Desa Gombang, Kecamatan Sengatumila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Katekitik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 253093778. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 18 Maruo di kelas 5 semester ganjil dengan materi perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik. Ulangi sekali lagi. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Oke. Gimana hari ini kabarnya? Baik kan? Sehat semuanya? Ada yang tidak hadir? Hadir semua, syukur. Kalau kita dalam keadaan sehat, fit, berarti kita sudah siap untuk belajar. Maka daripada itu, sebelum kita memasuki materi kita dalam pembelajaran ini, Bapak minta kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Berti, Bapak persilakan. Berdiri semua. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami bersyukur atas kasih-Mu yang telah menciptakan kami, laki-laki dan perempuan seturut citra-Mu yang luhur. Bantulah kami untuk saling menghormati dan bekerja sama seperti Kristus telah mengasihi kami. Semoga melalui materi ini kami semakin mampu mewujudkan kasih-Mu dalam relasi kami sehari-hari demi kemuliaan nama-Mu. Doa ini kami panjatkan melalui perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Masih ingat dengan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, sekarang kita lihat di depan. Ada ilustrasi dua orang laki-laki dan perempuan yang sedang bekerja sama atau bergandengan tangan. Dalam konteks lain melengkapi. Dan ada juga ilustrasi di situ foto Paus Fransiskus yang berbicara tentang kesetaraan. Sebelumnya Bapak mau bertanya sama kalian. Apa makna menjadi perempuan dan laki-laki bagi kalian? Siapa yang berani menjawab? Saya Pak. Silakan. Makna menjadi perempuan dan laki-laki bervariasi, tetapi secara umum mencakup identitas, peran sosial, dan pengalaman hidup yang berbeda, yang dipengaruhi oleh aspek biologis, sosial, dan budaya. Iya, tepuk tangan dulu pertamanya. Bagus. Sudah berani untuk memaparkan apa yang Pak Guru pertanyakan. Sebelumnya tadi Bapak bertanya kepada kawan kalian, makna menjadi perempuan dan laki-laki itu sangat bervariasi, tetapi secara umum mencakup identitas, peran sosial, dan pengalaman hidup yang
berbeda, yang dipengaruhi oleh aspek biologis, sosial, dan budaya. Laki-laki dan perempuan di sekitar kita bisa dilihat dari perspektif tradisional maupun modern. Jadi secara tradisional laki-laki seringkali dipandang sebagai pencari nafkah utama dan kepala keluarga, sementara perempuan diharapkan untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak. Itu peran yang dipertanyakan sebagai laki-laki dan perempuan. Dan anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, memahami bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan Tuhan dengan martabat yang sama. Poin yang kedua, menghargai keberadaan dan peran masing-masing sebagai ciptaan Allah yang sangat istimewa. Yang ketiga, menyadari bahwa laki-laki dan perempuan saling melengkapi dalam hidup, bukan bersaing atau merendahkan satu sama lain. Yang keempat, mengucap syukur kepada Allah atas karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita atau kepada diri kita sebagai perempuan ataupun laki-laki. Nah, Bapak mau bertanya kembali. Tadi kita sudah melihat jawaban kawanmu, di mana dengan pertanyaan yang mau berikan sama kalian tentang makna serta tentang melihat peran laki-laki laki-laki maupun perempuan. Yang merasa dirinya laki-laki di sini tunjuk tangan. Tunjuk tangan yang laki-laki. Nah, ini laki-laki. Perempuan, siapa yang perempuan? Tunjuk tangan. Nah, ini perempuan. Jadi ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, nanti akan kita lihat di materi selanjutnya. Nah, kita lihat perempuan dan laki-laki dalam pandangan kitab suci. Kitab suci juga mempunyai pandangan tentang laki-laki dan perempuan. Kita ambil dari kisah penciptaan, tetapi sebelum kita ambil dari kisah penciptaan, kita ambil ilustrasi pada gambar di samping tentang penciptaan manusia Adam dan Hawa di Taman Eden. Kita lihat kisah penciptaan mengutip Kejadian bab 2 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Itu yang pertama. Kita lihat lagi yang kedua, menekankan bahwa Allah menciptakan keduanya menurut gambarnya, yang berarti keduanya memiliki martabat dan kehormatan yang sama. Jadi kita lihat peran kitab suci terhadap laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, mengutip Kejadian bab 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan pembunuh baginya yang sepadan dengan dia. Dan yang terakhir, lihat yang terakhir, Tuhan Allah mengambil manusia itu dengan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, ini Taman Eden, indah dan penuh dengan kebahagiaan. Tuhan menciptakan manusia pertama itu di mana? Di Taman Eden. Pintar. Sekarang kita lihat yang selanjutnya. Ini poin yang paling penting yang kita ambil dalam peranan kitab suci antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan diciptakan bersama untuk saling melengkapi dan bekerja sama, bukan untuk saling menguasai. Jadi manusia, laki-laki dan perempuan itu tidak saling menguasai. Perempuan dan laki-laki itu saling melengkapi dan bekerja sama. Itu maunya Tuhan Yesus kepada kita, ciptaannya di dunia ini. Yang kedua, menegaskan bahwa perbedaan biologis bukanlah dasar untuk superioritas atau
imperioritas. Yesus juga punya peran kepada ciptaannya. Ciptaan kita sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Apa peran Yesus? Yesus menunjukkan hormat yang besar kepada perempuan dan seringkali berbicara dengan mereka di depan umum. Sesuatu yang tidak biasa yang terjadi pada zamannya pada saat itu. Dia menunjukkan kasih dan belas kasihnya tanpa memandang gender, laki-laki maupun perempuan. Di mata Tuhan Yesus itu sama semuanya. Tidak ada bedanya. Kamu, saya, dia laki-laki, dia perempuan. Sama di depan mata Tuhan Yesus. Sekarang Bapak mau melihat, dan kita mau melihat juga peran khas perempuan dan laki-laki. Sebelumnya Bapak akan membagikan tugas kepada kalian, dan Bapak bagi tugas kelompok terlebih dahulu supaya kita mengetahui apa sebenarnya peran laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu seorang ayah, perempuan seorang ibu. Nah, apa yang mau disampaikan kepada kita atas peran seorang perempuan atau ibu? Sekarang Bapak bagi kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Bagi yang laki-laki terlebih dahulu. Sekarang kelompok perempuan. Oke. Ada yang sudah selesai? Kelompok perempuan sudah selesai? Sudah. Kelompok laki-laki sudah selesai? Sudah. Baik. Bapak periksa terlebih dahulu sebelum kalian menampilkan jawaban kalian per kelompok laki-laki dan perempuan. Iya. Sudah selesai? Sudah. Sekarang kita berikan kesempatan untuk kelompok perempuan terlebih dahulu untuk memberikan jawabannya kepada kawan-kawan. Oke, kelompok perempuan sudah selesai? Sudah. Oke, bagus. Sekarang kelompok perempuan dipersilakan untuk maju ke depan untuk memaparkan jawaban yang mereka kerjakan. Silakan. Baris sampai di sini. Silakan dibaca. Apa tugas-tugas atau peran ibu di dalam keluarga? Tugas dan peran ibu dalam keluarga meliputi pendidikan anak sebagai guru pertama, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, mengelola keuangan dan rumah tangga, memastikan kebutuhan nutrisi keluarga serta memberikan cinta dan kasih sayang. Tugas atau peran ibu yang mana yang tidak dapat dilakukan oleh ayah? Peran ibu yang tidak dapat digantikan oleh ayah secara biologis adalah memberikan ASI karena itu adalah proses alami yang hanya bisa dilakukan oleh ibu. Apa yang terjadi di dalam keluarga jika tidak ada ibu? Jika tidak ada ibu, keluarga bisa menghadapi tantangan pada aspek psikologis anak seperti perasaan tidak aman, rendah diri, dan kesulitan dalam menjalani hubungan sosial. Luar biasa jawaban kelompok mereka. Tepuk tangan dulu. Kelompok perempuan memaparkan kelompok mereka di mana tugas seorang ibu dan
peran seorang ibu kalau misalkan ayah tidak ada, dan apa yang terjadi kepada ibu, kepada keluarga kalau misalkan ibu tidak ada dalam keluarga. Silakan ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang kita lanjut pada kelompok yang laki-laki, dipersilakan untuk maju ke depan untuk memaparkan hasil dari tugasnya. Silakan baca. Apa tugas atau peran ayah di dalam keluarga? Peran ayah dalam keluarga tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pelindung, teladan, motivator, dan pemecah masalah. Tugas atau peran ayah yang mana yang tidak dapat dilakukan oleh ibu. Peran ayah yang sulit dilakukan oleh ibu adalah mencari nafkah, utama untuk keluarga, melindungi secara fisik seperti contohkan keberanian fisik, dan menjadi teman bermain atau guru dalam bidang tertentu yang mungkin lebih dikuasai ayah. Apa yang terjadi di dalam keluarga jika tidak ada ayah? Jika tidak ada ayah, keluarga bisa menghadapi tantangan emosional, sosial, dan ekonomi. Mereka ketiadaan peran figur ayah yang penting dalam perkembangan anak. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok yang laki-laki memaparkan jawaban yang diberikan kepada mereka. Silahkan duduk. Sekarang kumpulkan tugasnya di depan. Masih semangat? Masih. Oke, mari kita bangkit dari lagi. Kita gerakkan semua badan kita biar tetap sama. Sekarang dengan sebuah lagu yang ada di depan. Silakan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau Kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Oke, silakan duduk. Sekarang kita lanjutkan pembahasan apa yang kalian paparkan tadi tentang khas perempuan dan laki-laki. Ini dia. Peran khas perempuan dan laki-laki. Ini jawaban yang telah kalian berikan kepada Pak Guru, di mana laki-laki dan perempuan mempunyai peran dan tanggung jawab di dalam keluarga. Sekarang kita lihat aspek melengkapi. Meskipun memiliki martabat yang sama, perempuan dan laki-laki memiliki kekhasan dalam cara mereka berperan ke dalam keluarga dan masyarakat. Sekarang kita lihat peran khas perempuan atau seorang ibu, seperti yang sudah dipaparkan oleh kelompok perempuan tadi, di mana sebagai pemberi kehidupan ataupun pengasuh dan mendidik, utama dalam keluarga itu adalah seorang peran ibu. Peran ibu. Dan yang kedua, di mana tugas
yang tidak bisa digantikan oleh seorang ayah. Ya, tugas yang tidak bisa digantikan oleh ayah itu sangatlah terlihat dari segi tugas biologis, seperti memberikan ASI. Ayah kan tidak bisa memberikan ASI selain ibu. Iya. Yang ketiga, kalau misalkan tidak ada ibu di dalam rumah, rasanya kita kesepian. Dan jawaban dari kelompok perempuan tadi memaparkan bahwa kalau misalkan seorang ibu tidak ada di dalam satu keluarga, maka kita merasa perasaan tidak aman, rendah hati, dan kesulitan dalam menjalin hubungan. Di sini sudah jelas sebagai pemberi kehidupan, pengasuh dan didik utama dalam keluarga. Sekarang kita lihat peran khas seorang laki-laki ataupun ayah. Misalnya sebagai pelindung, pemimpin, dan penopang keluarga, itulah peran khas seorang ayah. Catatan penting bagi kita untuk kita ketahui, untuk menekankan bahwa peranan-peranan ini bersifat saling melengkapi dan tidak membatasi. Jadi keduanya bisa mengambil peran yang lebih fleksibel. Jadi dua-duanya bisa mengambil peran kedua-duanya pada saat saling membutuhkan di dalam keluarga. Kita lihat perbedaannya. Di mana perempuan memiliki rahim dan bisa mengandung, sedangkan laki-laki tidak memiliki rahim. Itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, tidak berjakung. Itu perempuan. Kalau laki-laki berjakung. Pinggulnya besar. Perempuan pinggulnya besar. Tapi kalau laki-laki tidak ada, pinggulnya tidak besar seperti perempuan. Pinggul laki-laki itu rapi. Dan badannya sangat lembut, sedangkan laki-laki badannya kekar. Berkelamin perempuan. Kalau laki-laki berkelamin laki-laki. Perempuan memiliki buah dada dan dapat menyusui untuk seorang ibu, sedangkan laki-laki tidak memiliki buah dada. Jadi masih ada yang terakhir, tidak berjanggut dan berkumis, sedangkan laki-laki berjanggut dan berkumis. Itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi dengan perbedaan itu Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan sangatlah sempurna. Untuk menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi, laki-laki dan perempuan harusnya saling menghargai satu sama lain. Berikut adalah contoh bentuk saling menghargai antara perempuan dan laki-laki. Saling mengasihi satu sama lain, tidak menganggap bahwa laki-laki lebih kuat dari perempuan. Saling membantu, tidak merendahkan satu sama lain. Itu ilustrasi yang kita ambil, di mana antara laki-laki dan perempuan sangatlah saling berkaitan erat untuk menghargai. Di sini ada tantangan dan contoh nyata yang terjadi dalam kehidupan kita, baik di sekolah, di masyarakat, maupun di dalam keluarga. Dan ada solusi yang kita ambil. Di situ ilustrasi potret orang-orang yang bekerja sama dalam suatu proyek atau kegiatan sosial. Kegiatan sosial mungkin pernah kita lihat di dalam keluarga atau di dalam masyarakat. Kita melihat ada kerjasama, entah dia membersihkan parit atau menebas jalan. Ada laki-laki yang bekerja dan ada juga yang perempuan. Maka daripada itu, di sini diperlihatkan kepada kita bahwa kesetaraan itu sama di mata Tuhan. Jadi laki-laki dan perempuan itu tidak ada bedanya karena mereka saling melengkapi. Sekarang ada ilustrasi juga keluarga bahagia atau sekelompok teman-teman yang sangat rukun dan damai dalam bekerja sama. Seperti Bapak-bapak katakan tadi, bahwa kita di dalam masyarakat pasti ada waktunya untuk bergotong royong antara laki-laki dan
perempuan. Jadi dalam keluarga pun kita bergotong royong, bekerja sama antara ayah dan ibu, antara ayah, ibu dan anak. Jadi semuanya saling membantu. Karena Bapak berikan ringkasan kepada kalian. Nah, dan perlu diingat bahwa Allah menciptakan perempuan dan laki-laki setara dan saling melengkapi. Kedua, martabat manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh statusnya sebagai citra Allah. Yang ketiga, dalam hidup sehari-hari kita dipanggil untuk menghargai, mendukung, dan bekerja sama dengan semua orang tanpa memandang jenis kelamin. Pesan yang utama untuk kita semua bahwa di mana laki-laki dan perempuan itu perbedaan adalah karunia yang membuat hidup menjadi lebih kaya dan sangat lengkap, bukan sumber perpecahan. Jadi antara laki-laki dan perempuan di sini menjadi lebih kaya kalau mereka saling melengkapi. Bagaimana? Apa yang Bapak berikan kepada kalian bisa kalian tangkap dengan baik? Bisa? Bisa. Anak-anak yang Bapak kasihi, hari ini materi kita tentang laki-laki dan perempuan, di mana kita saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Sangatlah erat hubungannya. Dan Bapak rasa kalian sudah paham. Apakah kalian paham? Paham tentang penjelasan apa yang Bapak jelaskan tentang perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Baik, materi kita sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka Bapak anggap kita sudah selesai. Ya. Dan tugas kalian di rumah itu adalah melengkapi ayah dan ibu dalam bekerja sama. Jangan lupa tugas kalian di rumah adalah melengkapi ayah ibu untuk bekerja sama. Apa yang kalian kerjakan? Apa yang orang tua kalian perintahkan, maka kalian ikuti. Nah, itulah yang dikatakan melengkapi. Jadi bukan bahwa itu tugasmu sebagai perempuan dan itu tugasmu sebagai laki-laki. Jadi kita saling melengkapi, baik adik, kakak, ayah ataupun ibu. Baik, sampai di sini materi kita sudah selesai. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dengan doa penutup. Menutup kita dengan doa. Kepada Repa, silakan tutup kita dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Bapak yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah Engkau menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan dengan martabat yang sama. Bantulah kami untuk selalu menghargai dan menghormati satu sama lain, serta bekerja sama untuk membangun dunia yang lebih baik seturut kehendak-Mu. Amin. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berhormat kepada Pak Guru. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang teman-teman. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih teman-teman. Ya, kalau pulang nanti langsung ke rumah, jangan lagi bermain. Oke, silakan pulang.